Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yafuqu hamdal hamidin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sayyid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahbi wal ali. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah yang di malam hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah untuk bisa berjumpa, bertatap muka dan juga bisa melihat melalui streaming ini, baik melalui YouTube, Instagram ataupun yang dari Facebook dari Al-Wafa. Moga-moga apa yang menjadi rutinitas kita di dalam taklim online ini bisa membuahkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan bisa membuahkan ridha dari nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, kita harus juga panjatkan selalu kepada Allah yang masih memberikan kepada kita nikmat untuk bisa merasakan ilmu dari yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui para ulama-ulama kita. Moga-moga para ulama-ulama kita yang telah mendahului kita, Allah memberikan balasan yang sebesar-besarnya, dan kepada guru-guru kita yang masih hidup, semoga mereka semuanya selalu diberikan sehat walafiat, panjang umur fi taatillah rasulih, yang terlebih khusus kita khususkan kepada guru kita Al-Habib Ahmad Ismail bin Abdullah Al-Habsyi. Moga-moga beliau selalu diberikan oleh Allah sehat walafiat, panjang umur fi taatillah wa rasulih. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita masih berkutat membahas tentang Kitabul Muamalah, hal-hal yang membahas tentang hubungan interaksi antara sesama manusia dalam hal hubungan perdagangan dan lain sebagainya. Memang kalau kita membahas sesuatu tentang hukum itu memang sedikit agak menjemukan. Namun itulah bagian dari syariat Nabi Muhammad SAW yang mengantarkan kita kepada tujuan menggapai kemuliaan dan kebahagiaan yang hakiki melalui sesuatu yang dibungkus oleh Islam itu berupa syariat. Inilah syariat dunia. Syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang memang Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk menyebarkan ilmu, untuk menyebarkan syariat. Maka suatu saat Nabi Muhammad SAW ketika beliau masuk masjid, di dalam masjid itu ada dua kelompok, yang mana satu kelompok sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yadhkurunallah wa yusabbihuna wa yuqaddisuna. Kemudian ada satu kelompok lain di situ yang sedang membahas, kelompok ini para sahabat, yadhkurunal halal wal haram. Mereka sedang membahas tentang sesuatu yang halal dan sesuatu yang haram. Maka tiba-tiba Rasulullah SAW lebih memilih menggunakan majelis perkumpulan yang di situ disebutkan halal dan haram. Maka ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kenapa Anda memilih majelis yang di situ ada halal dan haram, yang membahas halal dan haram, sedangkan yang di satunya ada majelis yang sedang menyebutkan nama Allah, mengagungkan nama Allah, bertasbih, bertahmid, bertakbir. Kenapa enggak memilih yang itu saja? Mungkin lebih enak, lebih menenangkan hati dan sebagainya. Perasaannya para sahabat seperti itu. Ya. Kita enggak jemu. Kita lebih banyak kalau kita disuruh milih lebih enak berzikir karena lebih menenangkan hati. Ya. Kalau kita hadir majelis yang di situ mungkin membahas tentang hukum-hukum, mungkin agak menjemukan. Nabi Rasulullah SAW memilih majelis yang di situ ada halal dan haram. Maka jawabnya Nabi apa? Kilahuma fi khair. Ini sama-sama majelis kedua-duanya ini baik semuanya.
Saya nggak mengatakan salah satu ini ada yang tidak baik. Semuanya baik. Wa innama bu'itsu mu'alliman. Hanya saja aku ini diutus oleh Allah sebagai orang yang memberikan pengajaran, menyampaikan ilmu yang di situ diterangkan mana yang halal dan di situ diterangkan mana yang haram. Karena orang tak tahu halal dan haram nggak akan bisa beribadah dengan baik yang sampai kategorinya diterima oleh Allah. Syurutul qabul fil ibadah adalah seseorang itu bisa menerapkan di dalam ibadahnya, baik secara dalam ibadahnya sendiri ataupun di luar ibadahnya. Bagaimana dia menerapkan hukum Allah dengan baik, yang halal dan yang haram. Karena berkaitan, ibadah seorang itu akan dicatat oleh Allah qabul kalau apapun dari syarat-syarat ibadah itu harus dilengkapi dengan halal dan haram. Bahkan pakaian aja, kalau ada satu saja pakaian yang itu Rp1 saja, ya ada yang haram, maka ibadahnya pun akan ternodai sehingga tidak diterima oleh Allah. Gara-gara Rp1. Maka diperhatikan para ulama sangat memperhatikan dalam dua masalah. Para salaf khususnya para salafun saleh, para ulama terdahulu itu sangat memperhatikan dalam dua hal dalam hidup mereka. Yang pertama fi amwalihim. Yang pertama dari pencaharian mereka, mata pencaharian mereka, apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka hasilkan, dan apa yang mereka asup, apa yang mereka konsumsi, makan dan atau minum, apakah itu dari halal ataupun haram. Ini mereka sangat-sangat berhati-hati dalam dua masalah, dalam satu masalah ini. Yang pertama. Yang kedua, di abda'in nisa, dalam mereka memilih namanya pasangan atau wanita. Tidak sembarangan wanita mereka pilih. Mereka betul istikharah ketika memilih calon istri mereka. Karena mereka para wanita-wanita atau istri-istri akan menjadi ibu dari anak-anak mereka. Itu akan menjadi penerus generasi orang-orang yang soleh. Kalau diletakkan di tempat yang baik, maka hasilnya pun akan baik. Kalau ditempatkan di tempat yang kotor, maka hasilnya pun juga kotor. Itu kiasan yang sangat luar biasa dari para ulama dan para salafun saleh. Karena itu hanya prakata sebelum kita memulai taklim kita dalam majelis ini, semoga bisa menambah semangat kita dalam mencari ilmu walaupun lewat streaming. Maka di sini disebutkan, kita lanjutkan, masih berkutat dengan hal-hal yang harus kita pahami, mana transaksi-transaksi yang betul-betul dianggap sah, mana yang transaksi-transaksi di situ ada ketidaksahan yang sewajarnya dan harus kita hindari. Maka di sini disebutkan lanjutan dari pembahasan yang telah lalu. Qal mu'allif hafizallahu wa ra'ahu nafa'ana bihi wa fid dharain amin. Malu syakhsil ladzi tahta yadi ghairi. Sebelum kita membahas inti dari masalah yang kita bahas adalah kita nanti bahas tentang monopoli barang. Bagaimana hukumnya? Ya. Monopoli itu artinya apa? Menimbun, menguasai satu barang untuk tujuan tertentu. Bagaimana hukum dalam syariat Islam? Namun sebelum itu kita akan bahas terlebih dahulu tentang harta seseorang yang berada di tangan orang lain, dalam kuasa orang lain. Artinya barang tersebut belum sepenuhnya dimiliki atau diserahkan kepada yang berhak. Misalkan saya sudah beli, namun barang tersebut belum diserahkan kepada saya sebagai pembeli. Bagaimana hukumnya nanti? Maka macam harta yang seperti ini itu banyak sekali. Itu bisa terjadi pada jual beli, ya, yang di situ belum diserahkan barangnya, ya. Atau dalam titipan, orang nitip barang kan, saya nitip HP kepada seseorang, maka ya otomatis ya milik saya ini berada di tangan orang lain. Atau seperti pinjaman, saya meminjam sesuatu dari orang lain, otomatis harta orang lain itu berada di tangan saya. Atau saya meminjamkan kepada orang lain, juga itu sama. Atau harta yang digosok,
barang yang digosop, barang yang istilahnya digosop itu barang yang diambil, dimanfaatkan oleh orang lain, ya, dimanfaatkan orang tanpa seizinnya, maka itu dinamakan gosop. Hukumnya haram, tapi tidak sampai pada kategori sariko, mencuri, karena gosop itu masih nanti dikembalikan. Saya tiba-tiba nemu sandal, kemudian sandal tadi langsung saya pakai tanpa seizin pemiliknya. Kemudian nanti saya balikkan, maka hukum memakai sandal itu namanya adalah memakai harta gosop. Nah, itu termasuk harta yang berada di tangan orang lain. Ya. Maka di situ dibagi menjadi 3. Ada yang dijamin dengan jaminan secara akad. Jaminannya itu jaminan akad. Maka contoh barang atau harta yang jaminannya dengan jaminan akad, ya, ada transaksi di situ, adalah contohnya seperti harta yang terjadi dengan cara jual beli. Barang yang Barang yang diperjualbelikan, ya. Juga termasuk harganya. Saya bayar, saya beli sesuatu dan ini uangnya, ya. Ini uangnya. Kemudian juga termasuk mahar. Orang ingin menikah, ya, sudah menikah, sudah akad, namun maharnya semuanya ini belum diserahkan, semuanya. Saya menjual barang tapi belum saya serahkan kepada pemiliknya. Saya bayar akan suatu barang tapi belum saya serahkan uangnya, ya. Kemudian atau saya sudah menikah, sudah akad tapi belum saya serahkan maharnya. Ini kan semuanya milik orang lain. Ya kan? Berdasarkan apa? Akad atau transaksi. Sudah transaksi tapi barangnya belum saya serahkan. Saya sudah beli barang tapi uangnya belum saya setorkan. Atau saya menikah tadi belum saya serahkan. Maka harta-harta yang semisal ini tidak boleh ditasarufkan, tidak boleh digunakan sebelum orang tersebut yang pemiliknya menerima. Ya, tidak boleh digunakan. Misalkan saya ini HP, ya, HP ini sudah terjual, sudah saya jual kepada seorang. Ini sudah akad, deal. Cuma barangnya belum saya serahkan, rencananya besok. Lah, sebelum ya HP ini sudah berpindah kepada pemiliknya, ini masih saya pakai. Ya ini kan ada ini masih, ya. Masih besok aja gak apa-apa. Kadang sudah transaksi, sudah deal, tapi belum diserahkan. Maka barang ini gak boleh ditasarufkan, digunakan, baik dimanfaatkan, atau apalagi sampai dijual lagi. Belum jatuh kepada pemiliknya, ini dijual lagi sama yang punya misalkan. Padahal ini belum diterima. Ini secara hukum fikih menurut mazhab Syafi'i tidak sah. Jelas ya? Atau harga tadi, uang yang saya beli barang itu belum saya setorkan, ya. Belum saya setorkan kepada penjualnya, ya. Uangnya misalkan sudah dibuat untuk membeli sesuatu. Ini enggak sah. Artinya harus diterima dulu, baru diserah. Yang ketiga mahar, ya, mahar juga seperti itu, sama. Kecuali ada pengecualiannya, diantaranya ya, pengecualiannya jika diwakafkan barang yang dibelinya untuk Allah, maka boleh mewakafkannya walaupun belum ada serah terima. Misalkan saya sudah beli Quran, tapi Quran tadi belum saya terima. Namun ya, ketika barang itu sebelum saya terima sudah saya wakafkan. Bagaimana hukumnya? Apakah sah wakafnya? Apakah boleh? Hukumnya boleh. Mentasarufkan Quran tadi untuk wakaf karena Allah, hukumnya boleh walaupun belum saya terima.
Nah itu. Jelas ya? Contoh lain yang dikecualikan. Jadi belum diterima barangnya, sudah ditasarufkan, sudah digunakan. Contoh yang boleh, seperti makanan. Saya pesan makanan, saya pesan nasi Padang. Berapa? 50 kotak. Ya. Seharusnya ketika saya beli nasi kotak 50, nasi Padang 50 tadi kan harus saya terima dulu kan. Saya beli kok. Namun saya langsung bilang kepada orangnya, Pak, nanti jangan serahkan ke saya, langsung aja kirim kepada panti asuhan. Ya. Hukumnya ini walaupun saya belum menerima barang, kan sering itu ya. Pak, saya pesan 50 nasi, nanti langsung kirim ke tempat ini. Padahal belum saya terima. Hukumnya ya. Contoh lain yang sering juga terjadi di kalangan masyarakat ketika beli semen. Misalkan saya pesan membeli semen. Sudah saya setor, sudah saya sudah saya bayar. Namun semennya saya bilang, ini semen saya saya wasiatkan, saya berwasiat dengan semen ini, misalkan saya mati, semen ini untuk pondok pesantren. Ya. Atau bangunan ini untuk pondok pesantren kalau saya sudah mati. Nah, ini wasiat yang ya boleh walaupun nanti saya belum menerima barang tersebut. Atau contoh lain yang terakhir, contoh lain yang sah mentasarufkan menggunakan barang yang belum diterima. Contoh lain adalah seperti ketika barang yang sudah dibeli tadi yang belum diterima itu jika dinadarkan untuk kebaikan. Contoh tadi, saya sudah beli semen tadi. Semen 50 sak. Kemudian saya belum menerima semen tadi, belum saya terima semen tadi, sudah saya nadarkan. Saya nadar memberikan 50 sak semen kepada pondok pesantren. Maka ucapan ini nadarnya jatuh dan sah. Dan hukumnya boleh walaupun ya barang tadi belum diterima. Itu contoh ya dari kategori yang pertama, dari harta yang berada di tangan orang lain yang dengan adanya jaminan akad. Semuanya harus pakai akad. Yang kedua, ada harta yang jaminan itu jaminan kuasa. Artinya kuasa di situ ada pergantian. Kalau nanti misalkan ini hilang, nanti diganti. Seperti gosok, barang gosok. Saya gosok HP orang lain, gak kondom, gak bilang. Tiba-tiba HP saudara saya atau teman saya pakai, saya gak bilang. Buat telepon atau buat lain. Ternyata ketika harta orang teman saya ini yang tanpa izin tadi itu hilang. Ya kan ada itu sini. Hilang, Rek. Gimana ini hukumnya? Maka saya wajib mengganti bi tamanil mithil. Ya, dengan harga yang sepantas ini berapa ini? Harus ganti saya. Ini namanya harta yang berada di tanggungan saya. Padahal saya nggak memiliki harta ini ya. Tapi gara-gara saya gosok, nggak izin sama pemiliknya, maka wajib saya menanggung. Atau barang pinjaman. Ya, kalau barang pinjaman itu hilang, maka wajib bagi yang meminjam untuk mengganti. Ya. Saya zaman minjam buku di perpus, ya, di perpustakaan. Kemudian hilang bukunya tadi. Maka wajib yang meminjam tadi mengganti dengan harga mithil. Dengan harga boleh atau dengan barang yang serupa. Dan itu kalau barang-barang yang seperti ini, harta yang digosok, ya, atau harta yang dipinjam barang yang dipinjam tadi,
maka boleh ditasarufkan sebelum diterimakan. Ya. Misalkan saya terima barang gosip tadi, ya. Saya mau sudah gosip ya barang orang lain. Saya belum menerima, tapi sudah saya tasarufkan. Itu boleh. Atau harta yang dipinjam, itu mau dipinjamkan lagi sebelum saya menerima pinjaman itu juga boleh. Cuma nanti wajib mengganti. Maka di sini akan timbul pertanyaan bagaimana orang itu dianggap sudah menerima barang dari apa yang dia beli atau dalam transaksinya itu pakai cara apa? Apakah harus dipegang, apa harus dibawa? Ya, maka istilah menerima barang yang yang dibeli itu ya itu berbeda keadaannya. Maka apabila barang yang dibeli tadi itu bisa diterima dengan tangan, maka dikatakan orang tadi itu sudah menerima barang itu harus dengan dibawa, dipegang. Itu baru sudah seperti HP ini kan sesuatu yang bisa dipegang, diterima dengan tangan. Maka dikatakan barang ini sudah jatuh kepada pemiliknya ya, ketika barang ini sudah berada saya pegang, misalkan saya pembeli, saya pegang, ya ini milik saya beli HP ini. Maka ketika saya sudah menerima barang ini, maka sudah dikatakan qobd bahasanya itu Kalau barang yang dibeli tadi itu termasuk sesuatu yang tidak bisa dipindah. Contohnya tanah, rumah, kan nggak bisa dipindah itu. Apa kali pindah? Maka dikatakan itu sudah serah terima adalah dengan mengkosongkan isinya. Misalkan saya beli rumah milik si fulan, milik Abdullah. Maka dikatakan itu rumah sudah betul-betul saya terima ketika barang-barang yang milik Abdullah itu sudah keluar dari rumah. Sudah kosong dari barang-barang dari miliknya Abdul. Maka ketika sudah kosong berarti ini sudah jadi saya terima, sudah sah, transaksinya sudah selesai. Ya. Atau bisa jadi dengan cara penyerahan kunci. Ya, kan ada itu rumah baru ya. Rumah rumahan dan sebagainya. Dikatakan ini sudah selesai transaksinya, sudah serah terima ketika seseorang penjual tadi menyerahkan kunci. Ini Pak, sudah selesai, ini saya serahkan kuncinya kepada sampean. Berarti menunjukkan ini jadi hak dan miliknya sampean. Maka ini sudah selesai. Transaksinya sudah selesai. Ya, ini kalau barang yang dibeli berupa hal yang tidak bisa dipindah. Kalau barang yang dibeli tadi itu termasuk hal-hal yang bisa dipindah, mobil kan nggak bisa diterima dengan tangan, nggak bisa, tapi dia bisa berpindah-pindah. Maka dikatakan itu sudah serah terima ketika berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ketika mobil saya jual ini, misalkan saya punya mobil saya jual, terus saya antar ke rumah pembelinya, maka ini sudah dikatakan serah terima. Ini sudah selesai, namanya transaksinya sudah sah. Itu cara dikatakan jual belinya itu sudah dikatakan diterima atau diserah terima. Kalau sudah seperti itu, silakan mau ditasarufkan, digunakan, dijual lagi atau diapakan boleh. Tapi kalau belum diterima seperti itu, maka itu tidak sah untuk ditasarufkan, tidak sah untuk dijual kembali.
karena belum diserah terima. Jelas? Nah, sekarang kita bahas tentang memonopoli suatu barang. Bagaimana hukumnya memonopoli suatu barang atau menimbun barang? Yang tujuannya adalah untuk meraih keuntungan sebesar-besar. Misalkan saya habis ini cabai atau gula ini mahal. Saya sekarang nimbun. Ya kan? Nimbun supaya nanti saya jual banyak untung banyak. Bagaimana hukumnya? Atau barang yang lain misalkan, boleh enggak? Maka di sini diatur oleh syariat. Kalau yang ditimbun adalah makanan-makanan kebutuhan sekunder, yang pokok, yang utama, maka hukumnya haram. Kalau nimbun sesuatu yang di situ bukan berupa pokok, makanan pokok, ya, bukan sesuatu yang pasti dibutuhkan sama orang. Kalau enggak ada itu, banyak orang itu mati misalkan. Maka hukumnya tidak haram. Saya nimbun HP, yang bakalan nanti HP ini kalau saya timbun, saya simpan dalam jangka 1 tahun, insya Allah setelah 1 tahun ini harganya naik. Nah ini nggak apa-apa, kan ada banyak itu ya. Emas, orang nimbun emas, nanti dijual setahun lagi, kan untung itu ya. Boleh. Nimbun dolar, ya dolar disimpan nanti kan pas waktu naik dijual, boleh. Tapi kalau makanan pokok jangan, hukumnya haram. Ya. Dimaksud dosa besar. Bukan hanya sekedar haram dan dosa kecil, tapi dosa besar. Dan ini ada hadis yang langsung diancam oleh syariat. La yahtakir illa khati'. Tidaklah orang itu dianggap memonopoli barang, itu makanan pokok, kecuali dia adalah orang pendosa, kata Nabi. Karena dalam hadis yang lain, man ihtakara ta'aman arba'ina yawman faqad bari'a minallah wa bari'allahu minhu. Siapa yang menimbun makanan selama 40 hari, maka dia telah dianggap terbebas dari Allah. Jadi dia bukan berada di tanggungan Allah. Dan Allah pun tidak punya tanggungan kepada dia. Dia sudah dianggap sendiri-sendiri. Na'udzubillah min dzalik, kalau kita enggak diurusi Allah, ya gimana kita ini? Mau kemana kita kalau kita ini enggak diurusi sama Allah? Kok kita ini berada di tanah, di rumah, di bumi yang Allah yang menciptakan. Dalam hadis yang lain juga, al-jalib marzuk wal muhtakir mal'un. Ya. Orang-orang yang baik itu, yang loman itu bakal selalu diberi oleh Allah rizki. Sedangkan orang-orang yang selalu menimbun itu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain yang lebih jelas lagi, siapa yang menimbun barang atau makanan bagi orang-orang muslim, maka Allah akan memberikan balasan dengan orang tersebut diberi penyakit namanya juzam, lepra, wa'li iflas, dan kebangkrutan. Mungkin sementara dia akan terlihat banyak untung. Ya, namun lihat setelah itu dia akan menemukan namanya kerugian dan kebinasaan yang akan datang kepada dia. Ini janjinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita terjauh dari semuanya itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan silakan. Adakah pertanyaan yang masuk? Alhamdulillah, semoga ini bisa menambah wawasan kita, bisa memberikan pencerahan untuk kita, sehingga apa yang kita lakukan dari apapun dalam kita bertransaksi, berdagang dan sebagainya bisa meraih sesuatu yang halal dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah
اللهم انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه لنا وقربات لنا في ديننا مع الكل أنثى وذكر ربي وفينا وفي تربي قول في علن كرامة وارزق الكل حلالا دائما وأخيلا أسكي علماء نهض بالخير ونفع كل شر ربنا اصلح لنا كل شيء وقر بالرضا منك الوضي عنا ربنا كل الدين قبل أن تأتينا رسل منون وفي الوسط أن تكرم ستور رسولة الله تنشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى آل الكرام الشرفاء وعلى صحب مصاب المرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله صلى الله عليه وسلم محمد النبي الأمي الحمد لله رب العالمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولى فيما تولى وبارك فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت صلى الله عليه محمد النبي الأمي الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم